Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Khalila. Saya dari kelas 11 MIPA Mandua Maru Medan. Nah, hari ini kembali lagi saya juga akan membuat satu project atau satu tugas. Nah, sama-sama menggunakan C++, tetapi kali ini berfungsi untuk menentukan nilai rata-rata dan grade. Jadi kita langsung saja ke baris pertama. Ya, sebelum itu seperti biasa teman-teman bisa buka web C++ shell di PC, di Chrome atau Firefox yang ada di PC atau laptop atau di HP teman-teman sekalian. Atau kalau punya aplikasinya yaitu C++ coding juga bisa dipakai menggunakan itu. Langsung saja ke baris yang pertama yaitu program menentukan weight nilai. Kemudian seperti biasa kita ketikkan include, lalu iostream. Nah, yang pertama ini, di baris pertama ini sebagai komentar yang menjelaskan bahwa program ini digunakan untuk menentukan grade atau nilai huruf berdasarkan rata-rata nilai dari beberapa mata pelajaran. Lanjut ke baris yang ketiga, yaitu seperti biasa juga using name space std titik koma. Lanjut, menentukan grade, kemudian ada char, grade, float, rata. Nah, di sini kita punya hal baru yaitu char. Jadi char ini artinya mengembalikan nilai. Kemudian float ini adalah tipe, rata ini sebagai parameternya. Jadi rata ini sebagai parameter yang bertipe float yang akan mengembalikan nilai. Misalnya kita lanjut ke baris berikutnya untuk mengetahui fungsi dari char, rata, dan float. Jadi jika kemudian rata, kita buat nilainya 85 lalu return A. Nah, di sini itu artinya jika rata-ratanya lebih besar dari 85, maka akan mengembalikan nilai menjadi A. Nah, lanjut ke kemungkinan kedua yaitu jika rata lebih besar dari 70 akan mengembalikan B. Kemudian kemungkinan lainnya jika rata lebih besar dari 55 akan mengembalikan C. Lalu ada pun kemungkinan lainnya yang di luar dari ketiga kemungkinan ini, di luar dari ketiga nilai yang sudah ditetapkan, maka dia akan dikembalikan menjadi nilai D. Lalu tutup kurungnya. Kemudian kita masuk ke fungsi utama. Nah, di sini kita juga akan buat seperti biasa in main. Ini sebagai bentuk eksekusi bahwa program dimulai dari sini. Lalu kita buat float tipenya. Nah, di sini kita akan ketikkan beberapa mata pelajaran tadi. Di sini saya akan menggunakan 9 mata pelajaran. Nah, tapi ini mata pelajaran apa yang mau digunakan itu bebas, terserah teman-teman mau pakai mata pelajaran apa atau mata pelajaran apa yang dicantumkan. Misalnya saya akan buat matematika, biologi, kimia, fisika, lalu matematika lanjut, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia.
fikih, dan pejok. Lalu kita buat di ujungnya rata. Nah, rata di ujung ini digunakan untuk menyimpan hasil rata-rata nilai dari mata pelajaran yang sudah kita ketik nih teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke input data. Masukkan code atau dinamakan input, kita masukkan. Lalu masukkan nilainya teman-teman. Nilai matematika misalnya. Nilainya kita kosongin di sini karena hasil dari data yang kita run nanti akan menampilkan nilainya ya teman-teman. Di sini buka kurungnya itu berlawanan arah ya teman-teman. Kita ketik semuanya sampai ke mata pelajaran yang ke-9. Biologi. Kemudian sin biologi. Kemudian code pelajaran yang ketiga. Kimia. Fisika. Lalu buat sinnya fisika. Lalu code. Masukkan nilai matematika lanjut. Lalu sin matematika lanjut. Lanjut lagi code-nya. Bahasa Inggris. Lalu buat sin-nya, oh ini amplify teman-teman, sin pakai T. Cinta kah? Terus jadi bahasa Inggris. Nah di sini kita tidak sertakan spasi ya teman-teman. Code bahasa Arab. Sinnya bahasa Arab. Kemudian code-nya masukkan nilai kemudian sinnya oke teman-teman. Lanjut lagi ke mata pelajaran berikutnya. Salah teman-teman, kita masukkan dulu nilainya. Iya betul. Lalu buat sinnya matematika fikih. Lalu code yang terakhir masukkan nilai PJOK. Kita buat PJOK. Lalu kita buat sin yang terakhir yaitu PJOK. Nah teman-teman, ketika semua mata pelajaran sudah kita buat seperti itu, maka kita hitung rata-rata. Nah rata sama dengan semua mata pelajaran, kita tulis lagi matematika tambah biologi tambah kimia tambah
Fisika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke teman-teman, karena tadi saya buatnya kelebihan, jadi kita akan hapus satu count, satu scene, dan tentunya satu dari program yang ada di data. Oke teman-teman, fisika bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, fikih, pejok, kurung, lalu kita bagi seperti biasa. Simbol bagi di coding ini yaitu tanda miring, atau kalau dalam matematika kita sebut per 9 sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang kita cantumkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu kita lihat output hasil. Yang mana output hasil ini sebagai output dari inputnya kan ini semua, maka output ini hasilnya yaitu code. Ini hasilnya itu seperti nilai rata-rata kamu misalnya sama dengan berapa gitu, kita kasih rata n, kemudian yang bawahnya code, grade, nilai kamu. Oke, lalu buat grade rata, kemudian enter. Oke, kemudian kita ketik return 0, return 0, yang artinya bahwa program akan segera selesai dilaksanakan dengan baik. Nah teman-teman, ketika sudah teman-teman pastikan tidak ada lagi yang keliru dalam pengetikannya, kemudian ketika code itu tanda kurungnya mengarah ke sana, ketika sin mengarah ke sana, dan huruf kapital, lalu penggunaan seperti in, main-nya sudah jelas, maka sudah bisa kita run datanya dan kita lihat hasil dari data yang akan kita run. Nah, ketika kita klik run, maka akan muncul masukkan dalam matematika. Misalnya 79, biologi 85. Nah, ini teman-teman bebas masukin angka berapapun untuk menentukan grade-nya. Kemudian kimia misalnya 100, lalu fisika 76, kemudian bahasa Inggris 68, bahasa Arab 55, pasti rata-rata nilai C. Pasti jika rata-rata itu yang nilai C tadi. Bahasa Indonesia 71, fikir 88, BJOK 90 misalnya. Kemudian akan keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Nilai rata-rata kamu adalah 79,1111. Nah, grade nilai kamu adalah B. Nah, ini ketika kita sudah masukkan semua formatnya, semua angkanya dengan benar dan tepat ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaian atau pengetikan saya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.